pengumuman. Nah, kita mau ada pengumuman ini ya Bang ya? Iya. Pengumuman apa nih? Hah? Kita mau merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tentunya hari Natal. Yes. Bulan Desember. Nah, maka kita sekolah minggu AKBP Merah Sudirman juga tetap membuat ibadah Natal sekolah minggu. Tanggal berapa itu Bang Cipto? Tanggal berapa ya? Kayaknya sih tanggal 12 nya. Tanggal 12 Desember 2020. Hari apa itu Bang Cipto? Hari Jumat atau Sabtu. Sabtu. Berarti kalau 12 Desember berarti tinggal berapa minggu lagi Bang Cipto ya dari hari ini ya? Sekarang tanggal 29 nih. 2 minggu. 2 minggu lagi nggak terasa ya dikasih sekolah minggu semuanya. Iya. Nah, jadi nanti sekolah minggunya hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Jam berapa Bang Cinto? Jam 4 sore. Nah, nanti ibadahnya ya Bang Cinto seperti apa sih ibadahnya? Apakah virtual atau gimana ya Bang Cinto ya? Live streaming lah. Oh, live streaming. Tapi ya di sekolah minggu tetap di rumah aja ya mengikutinya ya. Di rumah dong ikutinya. Iya, udah pakai baju yang cantik ya. Iya dong. Ditemani siapa? Ditemani oleh opung, papa, mama, abangnya, kakaknya ya. Ya pokoknya keluarga semua harus ditemani dong. Hari ini sekolah minggu Natal di rumah ya. Ingat catat di tanggal Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 4 sore. Nah, untuk itu Bang Cip itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan adik-adik sekolah minggu ya? Kakak horornya udah punya tuh video untuk adik-adik buat persembahannya di Natal itu ya, gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan arahan dan ketentuan dari kakak guru sekolah minggu di horongnya masing-masing ya. Horong Batita, horong TK, horong 1 2, horong 3 4, horong 5 6 SMP ya kan gitu ya. Jangan Jadi lupa ya ikuti dan kirimkan videonya ya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kakak guru sekolah minggu horongnya. Nah, kemudian adik-adik sekolah minggu yang di rumah jangan lupa nih adik-adik sekolah minggu ya Bang Cipto ya. Yang pendeta ini kan biasanya ya Bang Cipto kalau misalnya khotbah di Natal kayak tahun lalu gitu, itu kan Ina selalu berikan ada ya sedikit gift Natal gitu ya. Tapi kan sekarang live streaming di rumah ya Bang Cipto. Oleh sebab itu gantinya yang pendeta tak mau berikan gift Natal nih untuk adik-adik sekolah minggu yang membuat pohon Natal dari bahan-bahan yang daur ulang. Iya, daur ulang atau barang-barang bekas ya Bang Cipto ya, seperti botol atau kardus. Nah, jadi iya betul sekali. Ada sekolah minggu ya, ayo dong buat pohon Natal dari barang bekas. Nanti tanggal 5 Desember Inang Pendeta tunggu ya, paling lama diantar ke gereja. Nah, kira-kira ada lagi ya Bang Cipto pengumumannya nih? Itu aja nih kayaknya. Itu aja dulu ya. Yang penting dicatat ya tanggal Natalnya ya. Untuk link nanti acara ibadah Natalnya nanti diberitahukan di WA group masing-masing. Iya, di WA group orang masing-masing. Oke deh di sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu, selamat Advent, dan selamat mempersiapkan diri untuk Natal sekolah minggu. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya yang beribadah pada hari Minggu hari ini. Mari kita mulai ibadah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 147, Marilah Semua. Marilah semua
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini kami boleh bangun pagi dengan sukacita, sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, kami mau muji-muji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah anak-anakmu semuanya dimanapun berada sedang beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sukacita dan pujian serta penyembahan kami hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada hari minggu ini adalah hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, janganlah engkau mengingini akan istrinya atau pembantunya laki-laki atau pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi, ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita yang kita lakukan sampai saat ini. Apakah itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, yang mendukakan Tuhan? Mari kita ingat-ingat, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi, Yesus terang dunia. Yesus
Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari sorga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Jadikanku terangmu Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu, epistel atau ayat hafalan bagi kita pada hari Minggu ini adalah ayat bulanan di bulan November. Ayat bulanan di bulan November tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 109, Yesus Sahabat Anak-anak. Yesus sahabatku yang sejati dalam hidupku tiap hari. Waktu bekerja atau bermain, pada waktu serang ataupun sakit, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan serta-Mu, ajarlah aku tiap saat setia melakukan firman-Mu. Yesus ale-ale ni dakdana, siramoti daging tondikon, Niki marsia jana marmeyam, ilas ni rohanang disitaonon, odo kamandongan ni autoton. Yesus odo ale-aleku, ikaw konsay togu-togu, say lehon togu ganukari, mangarado tinasani dokmi. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita persiapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Sehat? Ceria? Puji Tuhan. Wah, semuanya pada hari Minggu yang ceria ini masih tetap sehat, sukacita, mau memuji-muji Tuhan, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba Inang tanya dulu nih, yang di rumah masih adik-adik sekolah minggu yang ibadah di rumah, yang mau mendengarkan firman Tuhan ini masih duduk sama mama papanya enggak? Atau sama opungnya? Atau abangnya atau kakaknya? Wah, masih dong Inang pendeta ya. Betul sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita lipat tangan dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Tapi sebelum kita mau berdoa, kita mau nyanyi dulu yuk. Masih ingat kan lagu kling klong kling klong? Masih ya? Ayo, mana jarinya? Ayo kita sambil sama-sama menyanyikannya. Kling klong,
Ini jari kelingking manis, manis. Ini jari manis, teng tong, teng tong. Ini jari tengah, ju, ju. Jari telunjuk bibu, bibu, bibu. Ini ibu jari semuanya, jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku dapat berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini anak-anakmu sekolah minggu sudah bernyanyi memuji Tuhan. Dan sekarang mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ayo, mana Alkitabnya sudah diambil? Kita buka sama-sama, nanti bisa dibantu Opung atau Mama Papanya untuk membuka dan membaca Alkitabnya Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Wah, adik-adik sekolah minggu, ayo coba lihat apa ini yang Inang pegang. Namanya apa? Oh, namanya lilin, Inang Pendeta. Betul sekali. Lilinnya ada berapa? Oh, ada 1. Itu menandakan sekarang adalah Minggu Advent pertama. Wah, senang sekali adik-adik sekolah minggu semua di rumah ya. Kita ternyata sudah masuk ke Minggu Advent. Berarti kalau Inang Pendeta, kalau udah Minggu Advent, biasanya Minggu Advent ada berapa ya? Ada 4 ya. Nah, habis Minggu Advent biasanya Minggu Natal Inang Pendeta. Wah, sebentar lagi kita menyambut Merry Christmas. Natal akan datang. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Minggu Advent yang pertama. Biasanya dilambangkan, disimbolkan dengan lilin, 1 buah lilin. Berarti Advent pertama. Apa sih artinya Advent anak-anak sekolah minggu? Oh, yaitu masa waktu di mana kita menantikan, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Betul sekali. Nah, kalau begitu adik-adik sekolah minggu yang di rumah pasti sudah sangat bersuka cita ya, karena kita sudah masuk Minggu Advent yang pertama, di mana kita mau menyambut Sang Juru Selamat dunia, yaitu Raja Damai. Nah, ada di sekolah minggu yang di rumah, coba apa nih yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Juru Selamat dunia kita, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai itu. Apa yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Natal? Sudah pasang pohon Natal? Oh, sudah dong Inang Pendeta ya, udah pasang pohon Natal di rumah. Itu rumahnya sudah dihias-hias pernak-pernik Natal enggak? Oh, sudah dong Inang Pendeta ya. Sudah semuanya cantik dengan lampunya kerlap-kerlip warna-warni ya. Oh, bagus sekali. Dan terus apalagi nih? Biasanya untuk menyambut Natal nih. Oh, sudah mulai masak-masak kue ya Inang Pendeta ya. Wah, sudah buat-buat kue ini Mama Papanya, Opungnya, adik-adik sekolah minggu karena lagi di rumah, berarti sudah bisa bantuin Mama Papa ya untuk membuat kue ya. Nanti kalau ada kalau buat kue itu bisalah dikirim sedikit demi sedikit sama Inang Pendeta ya kan. Nah, semuanya sudah dipersiapkan ya. Wah, banyak sekali. Apalagi itu dipersiapkan untuk menyambut Natal. Wah, semuanya rumahnya sudah bersih Inang Pendeta. Semuanya sudah diganti, semuanya sudah luar biasa cantik deh, rumahnya dibersihkan, ditata dengan rapi untuk menyambut momen masa-masa Natal. Nah, di Minggu Advent ini kita sudah mempersiapkan diri tentunya ya untuk menyambut si Raja Damai itu. Nah, jangan lupa ya adik-adik sekolah minggu ya, yang paling utama adalah mempersiapkan apa? Mempersiapkan hatinya ya kan? Mempersiapkan hatinya untuk menyambut Sang Juru Selamat dunia, Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kita pada hari Minggu Advent pertama ini.
Inang mau tanya nih, apa sih artinya damai? Oh, damai berarti rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman, iya kan? Rasa senang. Nah, semua adik-adik sekolah yang di rumah suka damai nggak? Suka dong Inang Pendeta. Mana ada sih orang yang suka bertengkar? Ada nggak ya? Nggak ada ya. Nggak ada adik-adik sekolah minggu di rumah ini yang sedang beribadah di rumah yang suka membuat orang lain marah. Ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada adik-adik sekolah minggu yang suka membuat papa mamanya berantem, ya, berkelahi sama adiknya. Nggak ada ya. Nggak ada dong Inang Pendeta. Semuanya menyukai atau senang dengan damai, karena hidup dalam damai itu adalah indah sekali. Nah, karena itulah melalui firman Tuhan kita hari ini, kita diajari untuk mempersiapkan hati kita, hidup kita sebagai orang-orang yang selalu membawa damai. Karena yang mau kita sambut ini dalam masa Advent ini, Natal ini adalah kehadiran Raja damai. Nah, seperti apa sih Inang Pendeta suasana yang damai itu? Seperti video yang berikut ini. Ayo bersihkan nih. Ayo bersihkan. Iya, itu pohonnya digunting. Ayo anak-anak, semuanya cepat selesaikan ya. Iya. Jangan bercanda, nanti keburu siang. Kalian bertiga, apa kalian mau bergabung dengan kami? Buat apa capek-capek mah ayam? Lebih enak santai. Oh, tidak apa-apa. Kami melakukannya dengan senang hati. Atau maukah kalian bertiga mampir ke rumah kami? Terima kasih ayam. Lebih enak di sini. Kalau begitu, aku permisi dulu ya. Ayo anak-anak, hari ini cukup ya. Kalian cuci tangan dulu. Iya, Mak. Kiki, Koko, Keke, kakak Kuku, sini semuanya. Ayo. Anak-anak, ayo tebak apa yang ada di kantong emak. Ayo, siapa yang bisa nebak nanti dapat hadiah. Ayo coba siapa? Itu popcornnya. Kakak mau bikin popcorn. Kok sedikit sekali sih, Mak? Nah, anak-anak, bagaimana kalau sekarang kita buat permainan yaitu dengan mengubur harta karun ini? Bagaimana, setuju? Bagaimana? Asik. Aku ingin menjadi bajak laut dan aku akan mencari harta karun di ladang. Oh, aku akan menjadi hang tua. Ayo, sekarang siapa lagi? Aku lagi yang akan memasukkan harta karunnya. Kamu curang, masa kamu terus? Gantian dong. Sudah, jangan berebutan. Gantian. Dengan saudara tidak boleh saling bertengkar. Apalagi berbuat curang. Itu tidak baik. Ayo, harta karunnya sudah kita kubur. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Hei kawan-kawan, coba dengar. Keluarga Mak Ayam baru pulang. Iya, kelihatannya dia petani yang rajin ya. Iya. Akulah bajak laut. Akulah sang hang tua yang perkasa. Hai kalian bertiga, maukah kalian besok membantu kami di ladang? Bantu. Wah. Maaf, Mak. Kami sibuk latihan musik. Bukan begitu, kawan-kawan? Sorry, aku nggak mau tanganku kotor. Kasihan deh Baiklah lo. kalau begitu. Anak-anak, ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayo.
saja cangkul mengenai aku. Lain kali hati-hati ya. Wah, cepat sekali ya. Iya ya. Ini tanaman jagung yang kita tanam. Sekarang kita bersihkan rumputnya ya. Aku yang menyanyi, Mak. Aku apa, Mak? Bagianku mencabut rumput. Wah, ini kan jagung yang kemarin aku tanam. Lebat sekali ya. Subur. Wah, hasilnya banyak ya, Mak. Iya, karena kita memeliharanya dengan baik. Inilah hasil harta karun kita. Iya, asik ya. Iya, banyak ya. Perutku lapar, sampai bunyi keruncuk. Aku juga tidak kuat lagi. Aduh, lemes, tidak bisa main nih. Enak sekali bau makanan dari rumah Mak Ayam ya. Baunya seperti jagung ya. Pasti mak ayam yang masak. Lezat ya. Ayo kita ke sana. Ayo. Kuenya sudah siap. Anak-anak, ini... Sudah boleh makan sekarang, Mak. Lezat ya. Wah. Aduh, Baunya enak ya. hati-hati. Nanti kita makan sama-sama ya. Ini hasil kerja kita, anak-anak. Mau kalian? Ayo masuk. Boleh. Ternyata kalian memasak kue jagung kebun sendiri. Nggak nyangka ya, hasil kerja kalian bisa dimakan sama-sama. Nikmat sekali ya. Iya. Ya, inilah saatnya kita nikmati hasil jerih payah selama berkebun. Nah, kalian harus tahu, tidak ada rezeki yang datang begitu saja tanpa usaha, kerja giat, tekun dan disiplin. Kalau begitu kita rayakan dengan penampilan musik dari trio Dogi, Kedi, dan Daki. Ah? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wah, di sekolah minggu luar biasa sekali tadi ya videonya ya. Kisah damai, suasana yang damai antara kisah persaudaraan si ayam, seekor anak-anak ayam dengan induknya dan juga hewan-hewan sekitarnya ya. Wah, ternyata kondisi atau situasi damai itu, keadaan damai itu sangat enak dan indah sekali. Nah, seperti itulah tujuan daripada kehadiran Raja Damai yang kita sambut ini adik-adik sekolah minggu semuanya, itu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa damai, mendamaikan kita dengan Allah. Karena kita tadinya sudah berdosa. Nah, tapi karena Yesus datang mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita keselamatan, sehingga kita menjadi berdamai dengan Allah kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau dari firman Tuhan kita hari ini, adik-adik bisa lihat siapa sih Yesus Kristus yang adalah Raja Damai itu, sebagaimana yang dinubuatkan atau yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu, yaitu Tuhan Yesus itu memiliki roh Allah, roh hikmat, ada pengertian, dia punya roh nasihat, dia punya keperkasaan, dia punya roh pengenalan dan takut akan Bapaknya. Jadi orang-orang yang pembawa damai, sama seperti Tuhan Yesus Kristus adalah Raja Damai, maka roh Tuhan ada pada kita. Karena salah satu buah roh adalah damai sejahtera. Tentu saja jika roh Tuhan ada pada kita, maka damai sejahtera Tuhan pasti turun dalam hati dan hidup kita. Maka kita menjadi anak-anak pembawa damai. Nah, oleh sebab itu di sekolah minggu yang di rumah, ayo kita persiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita, perbuatan kita di masa minggu Advent pertama ini, supaya kita semua tetap menjadi anak-anak pembawa damai, yang cinta damai. Jadi tidak ada lagi musuhnya ya, tidak ada lagi anak-anak Tuhan yang suka menjahili ya, atau membuat kesal atau membuat sedih, membuat marah orang lain, mamanya, papanya di rumah ya. Jadi kalau disuruh mama papanya mengerjakan sesuatu, dikerjakan dengan
sukacita, dengan hati yang damai ya. Kalau misalnya belajar ya daring misalnya kan, jangan bertengkar dengan adiknya atau abangnya ya, karena misalnya handphonenya atau laptopnya cuma satu, harus berbagi ya, berdamai dong, bisa bagi dua kan, gantian ya memakai alat elektroniknya dalam belajar misalnya ya. Nah kalau di rumah juga sama abang atau adiknya kalau bermain jangan berantem ya, iya, tapi harus bersama-sama, harus berdamai, harus bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, oke adik-adik sekolah minggu, itulah pesan firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu semuanya, bagi kita di minggu Advent yang pertama ini. Kita menyambut Raja Damai, maka hati kita pun harus terbuka dengan kedamaian. Tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi, tidak suka berbuat yang jahat kepada orang lain, tapi suka menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri, sama seperti Tuhan yang selalu menyayangi kita. Selamat Advent adik-adik sekolah minggu semuanya. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu yang masih beribadah di rumah, supaya kami memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera dalam menyambut Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di masa Advent ini kami masih tetap sehat sukacita dalam beribadah, walaupun masih beribadah di rumah karena virus corona. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan akan segera datang memulihkan keadaan kami, dan Tuhan tetap selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera dimanapun kami beribadah. Karena kami percaya Tuhan selalu hadir di mana saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya, juga keluarga semua yang beribadah, yang mendampingi anak-anak sekolah minggu beribadah sekolah minggu pada hari ini di rumah. Dan juga Tuhan berikan juga sukacita kesehatan kepada semua keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Juga Tuhan biarlah Engkau memberkati juga setiap persiapan anak-anak-Mu sekolah minggu yang akan beribadah Natal secara virtual pada Desember nanti, sehingga Tuhan kami boleh tetap merayakan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus dengan sukacita yang tidak berkurang sedikit pun, sekalipun kami beribadah Natal dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 45, Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah yang datang dari surga untuk selamatkan kita. Besarlah kasih-Nya, besar kuasa-Nya, bagiku, bagimu, bagi kita semua.
Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.